Baik, kita bahas satu persatu. Ya, nah, kita mulai dari main goalnya, Al-Fatihah, intisari peradaban Islam atau yang menjadi tujuan gerakan dakwah kita. Konsep peradaban Islam dalam surah Al-Fatihah memang belum utuh. Nah, jadi Al-Fatihah itu belum utuh menggambarkan peradaban Islam, tapi telah mengandung intisari peradaban Islam. Ya, kami menyampaikan dalam Daurah Marhalah Usom bahwa intisari peradaban Islam itu kan setidaknya ada 3. Ya. Intisarinya, sebagaimana yang termaktub dalam surah Al-Fatihah. Dan seperti itulah intisari dari Al-Quran, karena Al-Fatihah adalah intisari dari Al-Quran. Ya. Yang pertama intisari dari Al-Quran, ya, atau intisari dari Al-Fatihah itu adalah tauhid, akidah. Ya. Nah, istilah akidah ini adalah istilah yang khas bagi Islam. Tidak ada agama lain yang menggunakan istilah akidah. Nah, sama dengan istilah jihad. Ya, istilah jihad, istilah akidah itu adalah istilah-istilah yang hanya ada dalam Islam, tidak ada dalam agama lain. Ya. Nah, maka yang pertama adalah tauhid. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Itu tauhid. Lalu kemudian yang kedua adalah syariat. Ya, intisari Al-Fatihah yang kedua adalah syariat. Nah, syariat ini terbagi 2. Syariat kepada Allah yang disebut dengan ibadah, dan syariat sesama makhluk yang disebut dengan muamalah. Ya. Jadi syariat kepada Allah disebut dengan ibadah, yang biasa kita sebut juga dengan ibadah mahdhah. Dan yang kedua, sesama makhluk, syariat sesama makhluk yang disebut dengan muamalah. Yang keduanya statusnya itu berbeda ya. Syariat kepada Allah, ibadah itu bersifat tauqifiyah. Tidak ada ruang interpretasi, tidak ada ruang kita untuk mengintervensi. Kemudian yang kedua, syariat sesama makhluk itu bersifat ijtihadiyah. Ya, ijtihadiyah. Jadi ada ruang untuk kemudian manusia itu mengembangkan prinsip-prinsip muamalah. Dan yang ketiga intisari Al-Fatihah itu adalah sejarah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan Al-Qur'an syarat dengan sejarah. Al-Qasas, surah Nuh, surah Lut, surah Yusuf, ya, surah Ibrahim, Maryam, itu semua adalah sejarah. Baik. Kemudian yang kedua, ya, Al-Fatihah sebagai intisari peradaban Islam yang menjadi tujuan gerakan dakwah adalah merupakan konsep gerakan dakwah bil hal. Ya. Konsep gerakan dakwah bil hal. Jadi Al-Fatihah adalah merupakan konsep gerakan dakwah bil hal. Dengan bentuk atau dalam bentuk kampus-kampus peradaban yang menjadi representasi konsep peradaban Islam yang ditawarkan Hidayatullah. Maka Ustaz Abdullah Said biasa mengatakan, ya, kalau ada yang bertanya tentang Islam yang ditawarkan oleh Hidayatullah, ya, maka silahkan datang ke Gunung Tembak. Ya, silahkan datang ke Gunung Tembak. Artinya ke kampus-kampus Hidayatullah. Maka kampus Hidayatullah yang ada di Sumatera, kampus Hidayatullah yang ada di Sulawesi, kampus Hidayatullah yang ada di Jawa, di di Papua, di Kalimantan, atau di tempat-tempat manapun di Nusa Tenggara, ya, di Maluku, ya, harus menjadi prototipe dari peradaban Islam. Ya, maka mulai dari unsur yang sederhana sampai pada unsur yang paling tinggi harus terrepresentasikan di kampus-kampus Hidayatullah. Yang oleh Ustaz Abdullah Said, beliau mengatakan kampus-kampus Hidayatullah itu adalah suaka syariah. Suaka syariah, tempat di mana orang berlabuh untuk kemudian bersama-sama menegakkan atau mempraktikkan Islam itu. Makanya beliau selalu mengingatkan supaya kader-kader Hidayatullah yang disuruh atau yang diamanahkan merintis cabang itu tidak boleh kampusnya kecil, tidak boleh. Kenapa? Karena yang mau ditampung itu banyak. Ya. Peragaan dakwah itu akan tersendat, akan terbatas kalau kampus Hidayatullah hanya dihuni oleh 1-2 rumah tangga saja. Ya. Peragaan dakwah apa yang kita mau tawarkan? Pendidikan tidak bisa, sistem hijab itu akan minimal, ya.
sholat gerakan masjid, dakwah peradaban masjid juga tidak bisa karena kita masih numpang di masjid orang lain. Ya. Nah, maka Al-Fatihah ini adalah merupakan konsep peradaban Islam atau konsep dakwah bil hal di mana ya Hidayatullah dalam gerakan dakwanya berkampus itu harus harus dalam teritorial, dalam wilayah yang luas. Bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk sombong-sombongan bahwa kampus kita luas-luas, tapi untuk memaksimalkan peragaan dakwah yang ditawarkan oleh Hidayatullah. Orang mau melihat bagaimana peradaban di masjid, silakan datang ke Masjid Hidayatullah. Bagaimana peradaban hijab di Hidayatullah, silakan datang kampus Hidayatullah. Bagaimana peradaban pendidikan Hidayatullah, silakan datang kampus. Karena semuanya itu ada. Nah, kalau kampusnya cuma satu rumah saja, dihuni oleh satu rumah tangga, ya susah. Nah, itu Al-Fatihah. Nah, itu Al-Fatihah. Baik. Yang kedua adalah Al-Alaq sebagai tahapan pertama. Lahirnya tauhid yang menjadi pondasi pertama dan utama seorang dai. Al-Alaq melahirkan keyakinan bahwa otak dan kemampuan manusia, ini terus terang ini perkataan Ustaz Abdullah Said ya. Perkataan Ustaz Abdullah Said. Otak dan kemampuan manusia tidak akan bisa bekerja sendirian dalam merubah tatanan dunia ini. Tidak bisa. Ya. Sehebat apapun manusia, kalau dia bekerja sendiri, tidak melibatkan Allah, tidak akan bisa tegak peradaban apapun, ajaran apapun. Ya. Maka yang kedua, keyakinan bahwa Allah Maha Kuasa. Dari Al-Alaq ini lahir keyakinan bahwa Allah Maha Kuasa untuk mewujudkan apa yang kita cita-citakan dari konsekuensi bersyahadat itu. Jadi Al-Alaq melahirkan keyakinan bahwa Allah Maha Kuasa untuk mewujudkan apa yang kita cita-citakan dari konsekuensi bersyahadat. Mungkin ada yang a priori, mungkin ada yang inferior. Dengan kondisi umat Islam saat ini, bisakah umat Islam saat ini di dunia ini, di Indonesia secara khusus, menjayakan, melendingkan Islam? Ya, kun fayakun. Ya, Allah itu lebih berhak, Allah itu lebih kuasa dari keadaan yang paling pahit sekalipun. Paling pahit sekalipun. Ya, umat Islam ini kan sudah luar biasa diberi sumber daya. Ya, yang cerdas otaknya kayak Pak Habibie ada. Yang kaya raya ada. Ya. Yang kuat kerja ada, ya, itu ada semua. Ya. Nah, maka harus dijaga keyakinan itu. Yang ketiga, Al-Alaq melahirkan keyakinan bahwa kemuliaan diri seseorang seiring sejalan dengan komitmen yang lahir dari kualitas syahadat. Ya. Semakin tinggi kualitas syahadatnya, semakin hebat komitmennya. Semakin hebat komitmen dakwanya, maka kita meyakini kemuliaannya di sisi Allah itu akan lebih tinggi lagi. Ya. Ini mengajarkan kita untuk orang Hidayatullah tidak menjadikan standar-standar pencapaian material itu menjadi standar kemuliaan. Ya. Tapi pencapaian material itu juga dibutuhkan sebagai wasilah, sebagai backup dalam gerakan dakwah. Ya. Kan kasihan juga kalau misalnya pakai motor, terus kehujanan, basah bajunya, tidak bisa lanjut, akhirnya dakwanya terhenti. Ya kan? Nah, tapi kalau misalnya pakai mobil, hujan, dan sebagainya, tidak terganggu. Ya, nah, seperti itu misalnya. Ya. Atau misalnya dengan uang, ya dengan materi yang cukup, bisa beli motor yang agak bagus. Ya. Nah, tidak lagi Honda Riolo. Ya. Sampai di tujuan menghabiskan 2 sandal swallow karena habis didorong, ya seperti itu. Nah, yang keempat dari Al-Alaq, melahirkan kejernihan syahadat, melahirkan kejernihan syahadat, melahirkan komitmen yang kuat, melahirkan gerakan yang sistematis, ya. Karena orang yang syahadatnya benar, ya akan diajari dan akan dituntun gerakan dakwanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi orang yang syahadatnya benar akan diajari dan dituntun gerakan dakwanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka kalau kemudian kata Ustadz Muhammad Hashim Hais, salah satu pendiri
ya, bahwa dulu orang Hidayatullah ya di awal-awal masuknya Gunung Tembak disebut keracunan al-alaq karena materinya 4 tahun al-alaq terus, kalau bukan al-alaq salat lail, al-alaq salat lail. Ya, itu karena keyakinan kita bahwa gerakan dakwah yang tidak dibangun dari kekuatan syahadat yang benar itu akan membuat Allah akan menjaga jarak ya dengan kita. Baik, yang ketiga adalah al-qalam ya, yang melahirkan cita-cita berquran, standar nilai seorang dai. Seorang dai dari surah Al-Qalam ini idealnya atau seharusnya adalah seorang talibul ilmi. Talibul ilmi. Ya, alhamdulillah saat ini di Hidayatullah semakin hari semakin banyak doktornya ya. Magisternya juga, waduh, masya Allah, alhamdulillah. Apalagi S1-nya, ya. S1 di Hidayatullah itu, ya sudah nggak dilirik lah, sudah nggak dilirik. Kalau saya ingat di Gunung Tembak itu dulu waktu kami dari Madinah itu sebagai mahasiswa Madinah, kita itu keren banget gitu, keren banget. Jadi idola para santri baik dari putra ataupun dari putri, gitu, ya. Kasarnya itu dulu kita waktu kuliah di Madinah bisa memilih putri siapa saja, rasa-rasanya begitu ya. Tapi dari semakin hari alumni Madinah semakin banyak, ditambah lagi dari Mesir, ditambah lagi dari Turki, ditambah lagi dari Yaman, ditambah lagi dari Sudan. Kalau cuma S1 Timur Tengah sudah nggak dilirik di Gunung Tembak, sudah nggak dilirik ya. Begitu juga daerah-daerah lain di Surabaya ya, di daerah-daerah lain, itu S1 nggak dilirik sudah ya. Tapi sebenarnya thalibul ilmi yang kami maksud bukan pada formalitas seperti itu, tapi komitmen belajarnya, ya, komitmen belajar. Ya, Ustaz Abdullah Said itu kan dikenal sebagai sosok pembaca yang kuat, termasuk Bapak Pemimpin Umum kita sekarang. Ya, Bapak Pemimpin Umum kita sekarang itu kuat sekali membaca, kuat sekali membaca. Karena itu memang konsekuensi syahadat. Ya, maka seorang dai adalah seorang thalibul ilmi. Yang kedua dari surah Al-Qalam yang melahirkan sikap dakwah itu bukan pilihan mayoritas manusia. Maka seorang dai harus siap dengan pilihan yang tidak populer. Ya, umat Islam di Indonesia itu kan 200-an juta, Bu. Sekarang pertanyaannya, yang menjadi dai itu berapa orang? Ya, yang menjadi dai itu berapa orang? Bukan pilihan yang populer, bukan pilihan yang populer. Apalagi di tahun-tahun 90-an. Menjadi dai itu pilihan yang pahit bagi sebagian orang. Kok kayak tidak ada pilihan lain saja, kayak tidak ada pekerjaan lain saja, ya. Jadi ustadz, jadi dai, apa mau dicari, ya. Seperti itu, ya. Maka dari Al-Qalam ini kita lahir keyakinan bahwa, ya, lahir kesiapan bahwa memang dakwah itu bukan pilihan mayoritas, ya. Kita siap dengan pilihan yang tidak populer ini. Yang ketiga dari Al-Qalam ini kita meyakini bahwa ganjaran yang terbaik hanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, ganjaran yang terbaik. Ya. Ya, maka kalau kemudian kita yang telah melakoni dakwah ini telah menyerahkan usia kita, menyerahkan waktu kita, menyerahkan energi kita, full untuk dakwah, lalu kemudian seakan-akan ya kepemilikan material kita itu tidak berbanding lurus dengan energi, dengan waktu yang kita kerahkan untuk dakwah ini, itu tidak akan membuat kita menyesal. Tidak akan membuat kita menyesal. Ya. Bahkan alhamdulillah di Hidayatullah ini tidak terganggu gitu loh. Ya, lahir aja terus anaknya. Tahu-tahu sudah 9 anaknya, tahu-tahu sudah 10 anaknya. Begitu ditanya, apa pekerjaannya Ustaz? Apa pekerjaannya Pak? Dai, Ustaz. Kok bisa? Anaknya 10. Ya. Ya, alhamdulillah, hidup semua, sekolah semua. Ya. Seperti itu. Bahkan mau tambah istri lagi. Dahsyatnya itu dai Hidayatullah itu. Ya. Kan tidak ada sejarahnya, Bu. Orang Hidayatullah itu mati kelaparan. Tapi kalau hampir mati karena kekenyangan ada. Ya. Seperti itu. Maka meyakini bahwa ganjaran yang terbaik berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat dari surah Al-Qalam, ya, lahirlah akhlak yang mempesona. Di mana akhlak yang mempesona menjadi balutan kepribadian seorang dai. Balutan kepribadian seorang dai. Ya, sangat jelas dalilnya hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, sahabat datang kepada Aisyah bertanya, ya, bagaimana akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam?
Aisyah menjawab, dan itu dinukil oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, kana khuluquhu al-Qur'an. Ya, akhlaknya Nabi itu adalah Al-Qur'an. Ya, ini yang mohon maaf ya, ini masih menjadi PR kita di Hidayatullah. Akhlak itu ya, standar etika. Kadang ada guru muda mohon maaf naik motor ketemu dengan guru yang senior, guru yang lebih tua, ya hanya sekedar mengklakson saja, ya. Nah, ini perlu kita merancang ya. Musyidah perlu merancang bagaimana standar akhlak, standar etika di Hidayatullah itu. Ya mungkin kita mengatakan bahwa santri-santri di pesantren-pesantren NU itu berlebihan, tapi setidaknya jauh lebih santun. Ya, setidaknya jauh lebih santun. Ya, kita itu kan kalau datang ke pesantren NU, apalagi kita keluar dari rumah kiainya, masya Allah, nggak berani mereka mengangkat muka, nggak berani mereka berjalan, nggak berani mereka bergerak. Ya mungkin ada yang berkata berlebihan, tapi itu masih jauh lebih mending dibandingkan di Hidayatullah melewati gurunya senior, ya main klakson saja, ya ada lagi yang kode mata saja diangkat alisnya, subhanallah, ya itu kami ya dapati semua itu di kampus-kampus Hidayatullah. Ya kami bilang ya bagaimana bisa gurunya ya mendidik muridnya untuk memiliki akhlak kalau gurunya sendiri seperti itu caranya, ya. Nah ini akhlak, ya. Al-Qalam melahirkan akhlak yang bagus. Yang terakhir dari surah Al-Qalam, ya. Akhirat adalah tempat di mana ahlul haq dan ahlul batil itu terpisahkan secara jelas, ya. Ya saat sekarang ini kan ahlul batil dan ahlul haq itu kan susah untuk dibedakan. Kenapa? Karena arus masif yang diciptakan oleh ahlul batil, sehingga seakan-akan kebatilan itu adalah al-haq, dan seakan-akan al-haq itu adalah kebatilan. Nah, di akhirat orang-orang yang telah ber-al-qalam itu meyakini bahwa di dunia bolehlah mereka membuat rekayasa-rekayasa, tapi di akhirat insya Allah ya akan terlihat siapa yang ahlul haq dan siapa yang ahlul batil. Baik, yang selanjutnya adalah surah Al-Muzammil, ya. Satu surah yang sering diintrodusir oleh Ustaz Abdullah Said secara khusus tentang sholat lailnya. Ya. Al-Muzammil, ya, yang mungkin bagi belum pernah, yang ibu-ibu yang belum pernah mendengar, ya penjelasan bahasanya, dan itu kami jelaskan di Daurah Marhala Wusat di Solo kemarin. Al-Muzammil asli katanya adalah Al-Mutazammil, ya, Al-Mutazammil, lalu kemudian taknya dilebur kepada huruf zaknya. Maka zaknya yang sebelumnya tidak bertasdid maka kemudian menjadi bertasdid, ya, al-muzammil, yang sebelumnya adalah al-mutazammil. Begitu juga al-mutadatsir atau al-mudatsir, aslinya adalah al-mutadatsir. Al-muzammil adalah sumber energi iman, komitmen spiritual dai. Ya. Ustaz Abdullah Said rahimahullah taala itu sangat menjaga, ya, kekuatan spiritual dai-dai Hidayatullah. Ya. Kami biasa mengutip perkataan beliau. Ya. Kalau ada dai Hidayatullah yang malamnya tidak sholat lail, ya, paginya tidak sholat duha, lalu pergi ceramah, mau bilang apa dalam ceramahnya? Ya. Lalu kalau ada seorang guru malamnya tidak sholat lail, lalu paginya tidak sholat duha, mau mengajar apa? Ya, mau mengajar apa? Ya, bukan berarti menafikannya. Tapi Ustadz Abdullah Said menegaskan bahwa bukan retorika yang menentukan keberhasilan dakwah, bukan kehebatan bahasa yang membuat dakwah kita itu berhasil, tapi kekuatan ruhiyah. Ya, istilah Ustadz Abdullah Said, boleh jadi kita berkata biasa-biasa saja, tapi karena kekuatan ruhiyah kita hebat, membuat Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalimat yang biasa itu menjadi luar biasa di telinganya para pendengar. Ya. Nah, kami belok sedikit, kita sekedar joke saja ya. Jadi dulu kami mendengar cerita dari Ustadz Yusuf Suraji, ya. Ustadz Yusuf Suraji salah satu santri awal. Jadi beliau bercerita pernah satu ketika ditugaskan berdakwah ke Manggar. Ya. Lalu kemudian sebelum sholat maghrib diumumkan.
bahwa insya Allah setelah salat maghrib kita akan mendengarkan ceramah dari Hidayatullah, selesai salat maghrib takdirnya satu persatu jamaah keluar sebelum ceramah dimulai, ya. Sampai kemudian di pertengahan ceramah yang tertinggal itu satu orang saja. Tapi Ustadz Yusuf Suraji bertahan, tetap semangat. Ya namanya orang Hidayatullah, ya. Nanti terakhir setelah ditutup, ya kata Ustadz Yusuf Suraji, kita akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus Pak Ustadz Yusuf bertanya kepada jemaahnya, ya, bagaimana kabar Pak Haji? Kata jemaahnya, apa Ustaz? Bagaimana kabar? Kenapa Ustaz? Ya Allah ya Rabbi, kata Ustadz Yusuf Suraji, tinggal satu tuli-tuli lagi. Ya, subhanallah. Ya, itulah dinamika dakwah, ya. Itulah dinamika dakwah. Sudah tinggal satu tuli lagi. Ya, Allahu Akbar. Ya. Nah, tapi orang Hidayatullah itu 1 dengan 10 sama saja. Ya. Maka mengapa dibutuhkan Al-Muzammil ini bagi seorang dai? Karena kekuatan, karena ibadah, kata Ustadz Abdullah Said, adalah media untuk seorang dai meraup haul dan kuah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang biasa beliau katakan. Ibadah bagi seorang dai adalah merupakan media untuk meraup haul dan kuah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ustaz Abdul Said itu kalau masalah sholat itu tidak mau main-main. Karena beliau mengatakan dalam sholatlah kita melapor sama Allah. Ya, ada bahasanya beliau yang sangat sensitif, ya. Dan tolong jangan disebarkan secara bebas, ya. Jadi kalau berdoa kepada Allah seperti anak kecil yang memegang sarung bapaknya, ditarik-tarik, tidak mau dilepas, diikuti terus sampai kemudian bapaknya bilang, iya, nanti saya belikan, ya, seperti itu. Ya, cuman jangan tekstual, ya. Apakah ini Hidayatullah tajasim, tasyabuh, ya, menyamakan Allah dengan makhluk pakai sarung? Tidak, itu analogi. Seakan-akan seperti itu. Kita kan kadang berdoa itu cuek-cuek saja, ya, dan itu ditegur oleh Rasulullah ketika sahabat berkata Allahumma ghafirli in syi'ta, ya, sahabat berkata di samping Nabi, Allahumma ghafirli in syi'ta, ya Allah ampuni aku jika engkau berkenan. Ya kalau enggak berkenan, engkau kan maha kuasa, aku enggak punya kuasa. Nabi mengatakan jangan bilang begitu, jangan bilang in syi'ta, Allahumma ghafirli, cukup, ya. Nah, kita kan berdoa kadang-kadang, ya Allah aku berdoa ini, ya kalau memang engkau tidak berkenan mengabulkan, ya saya apalah. Nah, Ustaz Abdul Said tidak mau begitu cara berdoanya, ya. Nah, makanya sholat itu bagi Ustaz Abdullah Said tidak bisa sebentar itu, ya. Jangan sholat, kata Ustaz Abdullah Said, jangan sholat seperti ayam mematuk makanan, ya. Nah, itu kan kalau kita kasih beras di depan ayam itu kan tidak ada slow motionnya, ya, tidak ada slow motion tuh. Tidak ada gerakan perlahan, tidak ada. Ya, cepat sekali itu mematuk beras itu. Jangan sholat seperti itu, seakan-akan tidak punya hajat. Nah, sementara dakwah ini kan luar biasa, membutuhkan, ya, pendampingan, membutuhkan pertolongan dari Allah. Ada mad'u diceramahi berkali-kali tidak juga merespon. Ada jamaah yang didekati tidak juga menjawab. Ya, pejabat, pemerintah, pengusaha, ini kan semuanya mau didoakan. Semuanya itu mau didoakan sama Allah. Ya. Nah, itulah kepentingannya seorang dai kepada ibadah itu. Ya, kepada ibadah itu. Ya. Nah, maka seorang dai, ya, terhadap 7 azimat yang ada dalam surah Al-Muzammil itu tidak boleh longgar. Mulai dari sholat lailnya, ya, terus terang sholat lail kita sekarang ini kan relatif standarnya itu turun secara drastis, ya. Ya, dibanding Ustadz Abdul Said maksudnya, ya, dibanding Ustadz Abdul Said. Ya, beberapa sekolah Hidayatullah itu kan program sholat lail santrinya ada yang cuma 1 kali 1 pekan, ada yang cuma 2 kali 1 pekan. Ya, ini sebenarnya miris bagi Hidayatullah karena Ustadz Abdul Said tidak pernah mengajarkan itu. Ustadz Abdul Said yang diajarkan oleh beliau sholat lail tiap malam. Ya. Nah, bahkan belum ada yang di Hidayatullah ini menandingi atau mendekati, ya, cara sholat lailnya Bapak Pemimpin Umum, kata sholat lailnya Ustaz Abdul Said. Bahkan Bapak Pemimpin Umum juga mengaku, susah kita mau mengikuti sholat lailnya Ustaz Abdul Said. 4 jam itu susah. Sekarang ini kan kita rata-rata 2 jam saja. Ya, tunggu Ramadan baru kemudian agak naik.
ya, baca Quran, ya, tabatul, ya, zikir, tawakal, hijrah, sabar. Semua ini harus melekat, ya, secara utuh bagi seorang dai. Nah, yang terakhir adalah al-muddatsir. Pola gerakan dakwah, standar manajemen dakwah. Hidayatullah meyakini bahwa al-muddatsir ini melahirkan manajemen dakwah, bukan sekedar komitmen berdakwah. Ya, harus dibedakan, Bu. Mana komitmen berdakwah dan mana manajemen dakwah. Ya, ada orang punya komitmen dakwah yang kuat, tapi serampangan. Nah, ini yang sekarang ini tantangannya bagi dai-dai hidayatullah. Kadang kita itu materi dakwahnya mengikuti arah angin mad'u kita. Lalu kemudian materi-materi SW itu ditinggalkan karena dianggap tidak terlalu populer di kalangan jamaah. Maka dai-dai hidayatullah, ya, naudzubillah min dzalik, ya, mudah-mudahan saya salah. Dai-dai hidayatullah sudah mulai jarang membahas al-alaq, sudah mulai jarang membahas syahadat, sudah mulai jarang membahas tagha. Yang dulu Ustaz Abdullah Said konsisten dengan materi tersebut. Ya, dan hidayatullah dikenal dengan materi tersebut. Jarang membahas al-muzammil, jarang membahas al-qalam. Ya, kita sekarang lebih cenderung membahas hal-hal yang populer yang dianggap, ya, itu mengundang simpati dan rasa suka jamaah kita. Nah, ini tantangan. Nah, bagaimana kemampuan dai hidayatullah memformulasi daripada prinsip materi, materi prinsip hidayatullah SW itu dengan kecenderungan pasar, kecenderungan mad'u dielaborasi, ya. Jadi istilah qaidahnya itu kan al-baqa'u al-akhdhu bil jadi al-baqa'u al-muhafadzatu 'alal qadimis shalih wal akhdhu 'alal jadidil aslah. Ya. Jangan ditinggal secara utuh itu materi-materi SW, ya. Sebagaimana jangan juga menolak materi-materi yang baru. Nah, bagaimana dielaborasi? Itulah manajemen dakwah. Itulah pesan dari surah Al-Muddatsir. Bukan sekedar melahirkan komitmen dakwah, tapi juga menuntun kita, ya, memiliki standar manajemen dakwah. Ya, termasuk tentu saja adalah karakter dai yang ada di dalam, ya, Al-Muddatsir tersebut. Kalau tidak khilaf ada 5 karakter dai. Wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir, ya, warrujza fahjur. Kata Al-Imam Ibnu Katsir, ar-rujz itu atau ar-rijz itu adalah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua yang dijadikan target dakwah, semua yang dijadikan target hidup selain Allah itu adalah ar-rijz. Di zaman orang-orang dulu, orang musyrikin, rijznya itu adalah berhala-berhala. Nah, saat sekarang ini rijznya manusia kontemporer itu popularitas, ketenaran, ya. Bagi pegiat-pegiat medsos, rijznya itu adalah subscriber, viewers, like-nya. Itu semua yang dikejar. Ya, seakan-akan dakwah kalau subscribernya itu sedikit dianggap tidak berhasil. Kalau viewersnya sedikit dianggap tidak berhasil. Lalu kemudian menggunakan bermacam cara yang membuat dia keluar dari mainstream tarbiyah dan dakwah hidayatullah. Yang penting subscribernya itu banyak. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Ya. Nah, maka yang terakhir, ya, kami mengutip Ustaz Abdullah Said lagi, ya, dan ini adalah dalam materi marhala usra. Mengapa Nabi Muhammad begitu cepat mencapai hasil sedang kita tidak? Dalam jangka 23 tahun Nabi betul-betul dapat merampungkan hal-hal yang mendasar dalam perjuangan. Berhasil merubah peta sejarah, berhasil merombak kultur jahiliyah menjadi kultur Islami. Bukankah Al-Quran yang digunakan Nabi Muhammad juga Al-Quran yang ada sekarang? Semua lembaga perjuangan Islam mengaku Al-Quran sebagai pedomannya. Lalu di mana letak masalahnya? Nah, ini kata beliau, ini karena Al-Quran tidak didakwakan secara sistematis berdasarkan urutan-urutan diturunkannya. Ya. Baik, barangkali demikian, ibu-ibu sekalian yang berbahagia.